Mulai ya? Ya kok. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Rahmatnya kepada kita berupa kenikmatan dan musibah kepada kita, yang dengan kenikmatan itu Allah sedang membimbing kita untuk menjadi hambanya yang bersyukur, dan dengan musibah-musibah yang Allah timpahkan, Allah sedang membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang bersabar. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang konseptor dan pelaksana dakwah terulung di dunia. Setelah menyanjungkan puji-pujian kepada Allah dan juga salawat kepada Rasulullah, selanjutnya saya menyampaikan salam takzim saya salam hormat saya kepada dosen pembimbing, dosen pengampu mata kuliah metodologi studi Islam, yaitu Bapak Dr. Atabik Lutfi. Selanjutnya kami akan memaparkan materi yang pertama, yaitu tentang yaitu tentang definisi studi Islam dari terminologi studi Islam, urgensi, dan asal-usul serta perkembangannya. Dan untuk itu, untuk lebih lanjutnya kami persilahkan kepada rekan kami yang bernama Putri Novianti untuk memaparkan secara singkat materi ini. Selanjutnya dipersilahkan. Di-mute dulu, unmute dulu. Mute-nya jangan ditelan. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang definisi studi Islam, urgensi, asal-usul, dan perkembangannya. Jadi menurut terminologi studi Islam, terminologi sendiri itu berasal dari bahasa Latin, terminus artinya istilah, dan logos artinya ilmu atau ilmu tentang istilah, atau suatu ilmu untuk menjelaskan pengertian suatu istilah. Sehingga studi Islam menurut terminologi adalah upaya untuk mempelajari dan menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan agama Islam, atau mempelajari hal-hal yang terkandung dalam ajaran agama Islam. Sehingga dengan kajian atau studi Islam ini, ajaran Islam memang luas dan dalam ini bisa dipahami secara luas dan menyeluruh, sehingga mahasiswa memiliki pengetahuan yang lebih baik dan lebih lengkap tentang agamanya disertai sikap mental yang terbuka. Kalau metodologinya itu kan dari kata metode dan logos. Metode itu cara, logos itu ilmu. Berarti metodologi itu ilmu tentang cara. Jadi metodologi itu pengkajian dengan penggambaran, penjelasan, dan pembenaran. Gitu. Terus, kok boleh gantian? Studi Islam diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk membentuk manusia agamis, nyontek aja ya, dengan menanamkan akidah keimanan, amaliyah, dan budi pekerti, atau akhlak yang terpuji untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Studi Islam mempunyai kedudukan paling tinggi dan paling utama, karena pendidikan ini menjamin untuk memperbaiki akhlak. Studi Islam tidak hanya didasarkan atas hasil pemikiran manusia dalam menuju kemaslahatan, tetapi juga pembentukan manusia sesuai dengan kodrat yang mencakup dimensi berupa hubungan dan pertanggungjawabannya kepada Yang Maha Pencipta.
Lanjut kok. Ini di sini ada wordnya, boleh dibaca teman-teman. Sebentar. Ya, selanjutnya untuk ini masih tentang urgensi ya, bahwa masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang memang religius dan mayoritas beragama Islam. Namun sebagaimana telah disinggung sedikit di latar belakang, bahwa ternyata pemahaman masyarakat terhadap Islam sebagaimana yang tercantum di dalam buku Islam ditinjau dari berbagai aspek, bahwa masih banyak pemahaman Islam itu masih terkesan dipahami secara sempit, baik di pendidikan agama Islam maupun di sekolah-sekolah umum sejak taman kanak-kanak sampai di perguruan tinggi. Sedangkan percepatan kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu masif telah mengambil peran yang membuat umat Islam mau tidak mau harus mampu menjawab tantangan zaman ini. Sehingga urgensi metodologi studi Islam tidak dapat dielakkan lagi. Untuk belum lagi ditambah dengan berkembangnya aliran-aliran baru dan pecahan-pecahan maupun sempalan atau aliran sesat yang berkembang dalam agama Islam, semakin menambah argumentasi bahwa metodologi studi Islam memang sangat urgent dan setiap muslim harus menguasai metodologi agar bisa menjawab tantangan zaman di era modern dan global ini. Dan kemudian dari sisi asal-usul dan perkembangan metodologi studi Islam, bahwa asal-usul studi Islam tentu berdasarkan sejak agama Islam ini muncul, yang pertama kali dibawa oleh Rasulullah sampai saat ini, yaitu tentunya metodologinya harus berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga bisa dikatakan Rasulullah adalah orang pertama yang meletakkan dasar-dasar metodologi studi Islam. Di sini kita semua mungkin sudah pernah mendengar ya, bahwa ketika Rasulullah duduk-duduk bersama para sahabatnya, kemudian datang Jibril bertanya kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab pertanyaan Jibril alaihi salam itu, kemudian yang kita kenal dengan hadis Jibril, atau yang jawabannya itu adalah tentang rukun iman dan rukun Islam. Nah, dari rukun iman dan rukun Islam inilah kemudian berkembang menjadi salah satu metodologi pembelajaran bagi kita, sehingga ada disiplin-disiplin ilmu yang muncul dari situ saja kita kenal metodologinya, sehingga di situ ada ilmu tauhid, ilmu usul fiqh, ilmu hadis, ilmu tafsir, dan terus berkembang hingga saat ini. Dan ketika Nabi Muhammad masih hidup pun bahwa metodologi studi Islam itu mulai muncul di era tahun 50-an sampai 150 Hijriah, atau di tahun 670-an sampai 767 Masehi, yaitu ditandai dengan munculnya pembelajaran ilmu kalam yang kita kenal dengan tasawuf sekarang, yang dipelopori oleh Syekh Hasan Basri dan Robi'atul Adawiyah. Kemudian di dalam bidang ilmu usul fiqh dipelopori oleh Abu Hanifah, yang kemudian baru bisa dikenal luas setelah diprakarsai oleh Imam Syafi'i. Dan di dalam ilmu hadis pun kita kenal dipelopori oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang selanjutnya metodologi ini terus berkembang sampai munculnya sebuah universitas pertama di dunia yang berkedudukan di Cordoba atau Maroko ya, yang kemudian untuk kesimpulan dan
sarannya. Bisa dilanjut, Wati. Jadi kesimpulannya di sini studi Islam atau Islamic tadi atau Disoro Islamiyah itu upaya untuk mempelajari segala hal yang berkaitan dengan agama Islam. Sehingga dengan kajian atau studi Islam ini, mahasiswa memiliki pengetahuan yang lebih baik dan lebih lengkap tentang agamanya dan memiliki sikap mental yang lebih terbuka. Tantangan zaman berupa kemajuan teknologi dan arus informasi yang tidak terbendung, munculnya gerakan-gerakan keagamaan yang menyimpang dan lemahnya pemahaman agama di kalangan umat Islam menjadikan studi Islam begitu urgen untuk dipelajari. Ya, pada teman-teman, mungkin itu presentasi dari kami secara singkat. Ya, selanjutnya karena ini berdasarkan buku Islam ditinjau dari berbagai aspek, bahwa metodologi studi Islam tentunya akan dipandang dari berbagai perspektif sebagaimana yang pernah dibawakan dalam muqaddimah oleh Pak Atabik Lutfi di minggu kemarin. Oleh karena itu dalam sesi tanya jawab ini kita tentu tidak akan membatasi tentang apa yang akan ditanyakan gitu. Sehingga kepada teman-teman dipersilahkan untuk membuat pertanyaan bila ada, walaupun nanti di luar dari konteks materi yang kami bawakan. Silakan ditambahkan atau ada yang mau di-sharing, teman-teman. Sekian. Baik teman-teman, kalau sekiranya ada pertanyaan, silakan di-unmute, kemudian disampaikan. Ada yang ditanyakan? Baik, jika belum ada, saya mau coba tanya ke pemateri. Ya, seputar tadi kan dikatakan tertulis dalam makalah bahwasanya untuk saat ini ya mungkin banyak dari umat Islam sendiri masih memahaminya secara sempit seputar apa itu Islam, ya. Kemudian mungkin dari pemateri pribadi gitu, adakah solusi terbaik gitu untuk masalah saat ini? Tadi kan masalah tuh ya, sehingga timbullah suatu aliran-aliran yang baru karena kurangnya pengetahuan masyarakat seputar apa Islam yang dimaksud gitu. Sehingga mungkin adakah solusi terbaik yang sekiranya ya mampu meminimalisir ya memberikan pengetahuan yang memberikan wawasan lebih kepada seputar apa itu Islam maupun metodologinya. Seperti itu. Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Dari Wati. Saya jawab dulu. Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan atau bertanya, silakan. Mungkin teman-teman ada pertanyaan yang lain, silakan diajukan. Insya Allah ada yang bimbing. Sorry guys, dilupa unmute. Di-unmute lagi. Siap Bang Jago. Mungkin ini sharing aja dan dalam bentuk jawaban juga sepertinya ya. Ya benar kok. Dalam artian dari buku yang saya baca itu umat Islam itu menurut Dr. Harun Nasution bahwa
seringkali Islam itu hanya dipandang atau dipelajari hanya dari sisi-sisi tauhid, terus ibadah, tafsir, hadis, yang berkaitan hanya yang menyangkut agama-agama saja gitu. Tapi dari sisi-sisi yang lain, misalnya dari sisi politik, dari sisi sejarah, dari sisi kebudayaan, dari sisi belum lagi yang tasawufnya atau lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan masih luas lagi gitu. Nah, itu seringkali umat Islam itu tidak memasuki area-area itu gitu, sehingga terkesan umat Islam hanya berkutat di masalah ibadah saja gitu. Nah, tentunya untuk solusi seperti pertanyaan saudara Salman, mungkin kita harus lebih banyak memperkenalkan atau mempelajari ilmu-ilmu di dalam Islam ini, baik dari istilahnya dari perspektif kalau kemarin dikatakan cara pandang kan ya. Kalau saya mengartikan perspektif itu cara pandang dari luar ke dalam, kalau aspek itu dari dalam keluar gitu. Kebanyakan orang, sehingga karena praktek umat Islam itu hanya berinteraksi di dunia di lingkungan yang bersifat ibadah saja, sehingga perspektif orang-orang luar khususnya non-Islam itu sering menganggap Islam itu ajaran yang bersifat keagamaan saja gitu. Padahal di dalam ajaran Islam itu begitu lengkap ya, ilmu kedokteran ada, ilmu politik ada, ilmu sosial budaya ada, dan segala macam ilmu-ilmu yang mungkin kita sendiri masih belum mampu menyebutkan ilmu apa gitu. Kalau untuk masalah metodologinya, nah ini yang mungkin kedengeran ya? Ya, mungkin untuk metodologinya ini saya sendiri masih perlu harus banyak menggali juga seperti apa metodologinya itu. Mungkin seperti itu. Ada yang teman-teman ada yang nambahin? Ya. Bang Ilyas biasanya ini nambahin atau ada pertanyaan baru yang mau diajukan, silakan. Ya gimana, Konaga? Ya mungkin ada mau menambahin Bang Ilyas. Silakan Bang Ilyas, kedengeran. Nanti aja dulu. Lagi ini apa namanya, laptopnya lagi cuman Zoom aja yang ini masih nggak gerak. Nanti aja kok, yang lain dulu. Wati mau nambahin, tapi kalau salah dibenerin ya. Kan kita sharing. Tapi Wati nyontek nggak apa-apa ya? Apa-apa. Jadi menurut ini sih, pentingnya studi Islam itu, dalam kajian studi Islam, kajian yang dilakukan oleh umat itu kan berbeda dengan kajian yang dilakukan oleh kalangan non-muslim. Bagi umat Islam, mempelajari Islam mungkin untuk memantapkan iman dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Sedangkan bagi non-muslim hanya sekedar diskursus ilmiah, bahkan mencari kelemahan umat Islam. Dengan demikian, pemahaman, pendalaman, serta pembahasan terhadap ajaran-ajaran Islam supaya dapat dilaksanakan dan diamalkan dengan benar oleh umat Islam itu sendiri, serta menjadikannya sebagai pegangan dan pedoman hidup untuk mencapai tujuan tersebut. Ada juga kok hilang sih?
tantangannya kan banyak banget, dari mulai new imperialisme, terus benturan peradaban, terus isu terorisme, terus kondisi umat Islamnya yang terpecah belah dan diskonsolidasi, terus jadi kita di Indonesia itu kan jadi mayoritas tapi lemah gitu, cenderung lemah. Tinggal dia. Mayoritas itu cuma jadi jumlah gitu, tapi miskin untuk perannya itu miskin. Yang ada orang ninggalin Maula. Apa sih? Terus kita juga sering sesama umat Islam juga sering berkonflik masalah apa gitu, kita berbeda pendapat atau berbeda mazhab ya, berbeda mazhab. Terus kita jadi kok dia kunut, kok saya enggak, kok dia gini, kok saya enggak gitu. Jadi perbedaan-perbedaan itu yang sebenarnya bahkan umat Islam itu sendiri kita belum tahu gitu. Dan kalau misalnya teman kita atau saudara-saudara seiman kita berbeda dengan kita, jadi berkonflik kita di situ. Jadi sangat mudah diperpecah belah gitu. Kita mayoritas tapi kalau buat apa ya ngomongnya, kayak bersatu kuat itu belum sih kalau menurut Wati di negara ini gitu. Jadi segitu urgennya, segitu pentingnya kita belajar metodologi studi Islam itu supaya kita lebih berwawasan luas. Jadi nggak gampang buat diadu domba, nggak gampang buat dipecah belah gitu. Bukan hanya karena kita berbeda ini, kayak gitu sih. Maaf kalau salah. Syukron, terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan, Saudara Chandra. Berkaitan dengan metodologi studi Islam, ada nggak sih secara spesifik itu membahas ke masalah apanya sih? Apakah misalkan membahas lebih sejarahnya atau ilmu keislaman atau fikihnya, atau segala aspek itu secara terperinci, secara spesifiknya gitu, metodologi Islam ini membahas ke ranah apa gitu. Terima kasih. Mungkin dari pertanyaan Chandra ada yang mau bantu sharing atau menjawab itu, atau menanggapi, atau ada tambahan pertanyaan yang mau diajukan, sangat terbuka. Silahkan. Ya, Saudari Monik, kemudian ada Zen, ada Fitriani, Siska, mari. Ini yang foto-foto pada kemana nih? Mudah-mudahan sehat semua. Kenapa? Amin. Amin. Ada Saudara Adi di Amin. Silakan. Lagi batuk. Ya, Adi mau ngejawab kayaknya. Coba tadi soalnya apa ya, Chan? Tadi ada kereta soalnya nggak dengar. Gini, secara spesifik metodologi studi Islam ini membahas ke ranah apa membahas ke ranah sejarah atau hukum-hukum Islam atau berkaitan dengan fikihnya atau apa gitu, atau membahas aspek-aspek
dalam Islam itu mencakup semuanya gitu. Nah, gimana? Wah, kalau itu saya juga belum paham juga ya. Karena kan saya juga butuh pertama kali nih belajar metodologi studi Islam ya. Yang mungkin akan terjawab setelah kita mempelajari ini mungkin ya. Nanti di akhir semester atau gimana, baru tahu oh, ternyata studi Islam itu belajar kayak gini gitu. Ya, karena melihat makalah sedikit belum tergambarkan gitu loh. Ya. Metode studi Islam ini mengarahnya ke ranah apa? Ya betul. Sama saya juga belum kepikiran sih ini. Maksudnya ini kita bahas tentang kefikihnya kah, atau sejarahnya kah, atau keakidahnya gitu kan? Saya juga belum tahu juga nih. Ya. Ini kita mau dibawa kemana gitu kan pelajaran ini gitu. Betul. Ntar lagi baca-baca dulu nih. Siap kok, apa nam? Kayaknya Saudara Agung mau menjawab. Ya, tutup lagi. Mungkin dari pertanyaan Chandra, kalau kita lihat di makalah, ya ini kalau di makalah, mungkin yang saya pahami di sini yang dipelajari itu secara garis besar, ya hampir dirasa Islamiyah, gitu kan. Sedangkan tidak secara terperinci yang kita pelajari, karena di sini sebutannya Islamic Study, kemudian dirasa Islamiyah. Namun kalau kita berpatokan dengan materi-materi yang dipresentasikan, ya kan kita bisa lihat di situ, di sini terlihat cukup campur aduk sih, ya untuk pembahasan yang dipelajari gitu. Ada yang seputar Al-Quran maupun hadis. Kemudian di sini juga kita belajar tentang sejarah, ya kemudian tentang situs-situs peninggalan dan budaya gitu. Jadi semua yang berhubungan gitu ya, semua yang berhubungan dengan Islam kayak fikih, ilmu kalam dan yang lain-lainnya itu semua sih jadinya pengantar studi Islamnya. Bisa jadi. Yang berkaitan. Di sini itu juga sambil baca. Di sini ada juga studi pemikiran Islam seperti halnya ilmu kalam, ya kemudian ilmu fikih, filsafat, tasawuf, kemudian cakupan dan sejarahnya. Jadi kalau menurut saya ini kalau untuk secara merinci kayaknya dia ngambil setiap sisi sedikit-sedikit gitu. Jadi begitu. Jadi nggak difokus di satu ranah gitu. Namun di sini aspek yang berkaitan dengan Islam kali ya, tapi ya yang berkaitan deh Chan. Mungkin ada yang meluruskan, nggak apa-apa. Itu kalau berpatokan dengan judul materi yang diberikan ya sama beliau untuk dipresentasikan, kemudian dengan konsep tadi dirasat Islamiyah. Kan dirasat berarti pembelajaran Islam secara menyeluruh. Baik sejarahnya, ilmu fikihnya, dan lain sebagainya. Man, ini dosen nggak masuk beneran, Man? Beliau tadi ngechat kalau memang keburu, nanti setengah 6 bisa bergabung gitu. Biar diluruskan ini. Ya. Nanti kalau memang sekiranya beliau nggak hadir, nanti bisa kita share rekaman ini hasil, nanti beliau bisa meluruskan itu apa yang kita bahas yang belum kena titik temunya lah.
Bang Ilyas mau menambahkan sepertinya. Bang Ilyas lama nih. Mau menambahkan pertanyaan yang pertama, Nah, gue demen. menyambung pertanyaan yang kedua ya. Ya, disambung, Bang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertanyaan pertama apa sih tadi? agak lupa. Dari Saudara Salman. Saudara Salman. Tentang apa solusi agar umat Islam bisa memahami metodologi ya? Ya, secara luas. Karena kan tadi masalahnya itu umat Islam memahaminya masih secara sempit ya. Sehingga mudah, gampang, maksudnya hal-hal yang barunya belum tahu gitu. Masih mencakup, mungkin cakupannya masih ibadah, sedangkan di sisi lain, di ranah lain belum. Sebenarnya sih nama umat Islam cara atau metodenya itu kalau seseorang nggak punya wawasan atau nggak punya ilmu, ya salah satunya dengan belajar itu, dengan belajar. Metode yang digunakan ya belajar gitu, mencari ilmu. Konsep ilmu kan kemarin kita sudah bahas gitu yang kemarin ya. Nah, utlimbul imam minal mahdi ilal lahdi. Jadi wawasan seseorang itu untuk menjadi dia tahu pasti dengan ilmu. Nah, menyambung pertanyaan yang kedua, itu saja amannya yang saya tambahkan. Menyambung pertanyaan yang kedua tentang yang kita akan belajar ini, apa sih ranah yang akan kita kaji dalam metodologi ini? Kita pahami dulu siapa Canda ya. Saya tambahkan Canda. Kita pahami dulu arti kata metode. Metode itu kan cara, gitu kan? Cara bagaimana kita mendapatkan sesuatu yang kita kaji dan menghasilkan suatu hasil dari kajian tersebut. Ranah-ranah yang kita kaji itu banyak gitu, dalam Islam itu. Ada, benar kata saudara Koko, itu ada pengkajian itu yang dimakan studi. Jadi studinya metodologi Islam ini kita akan kaji. Apakah itu kajian tentang ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu kedokteran, dan ilmu lainnya. Langsung dari hasil kajian tersebut akan dideskripsikan, akan digambarkan. Contohnya, saya ambil ilmu tentang kedokteran. Seorang dokter akan meneliti suatu penelitian, pasti dia menggambarkan bagaimana cara dia meneliti, bagaimana cara dia mengumpulkan data, bagaimana cara dia menjelaskan atau menggambarkan penelitian tersebut dengan hasil yang dia temukan. Yang kedua, penjelasan. Nah, penjelasan ini dia akan tuliskan. Jadi tuliskan bagaimana sih alur-alurnya. Contohnya, obat diciptakan untuk orang sakit, gitu kan. Nah, dari pengkajian hasil studi, kan obat ada latar belakang yang dihasilkan, gitu kan. Oh, contohnya hadis, gitu kan. Hadis ini asal mulanya dari mana gitu. Makanya yang disebut dengan pengkajian. Jadi unsur-unsur yang akan dilakukan dalam metodologi studi Islam ini, ya salah satunya kita kaji itu. Kita kaji suatu masalah atau problem yang benar-benar yang kita nggak tahu gitu. Nggak tahu. Jadi contohnya hadis tentang
makan berdiri gitu kan. Apakah hukum makan berdiri itu kita gambarkan orang makan berdiri seperti apa sih gitu kan? Apakah makannya berdiri sambil megang handphone? Apakah makannya berdiri sambil pegang sendok? Nah, di sini kita akan deskripsikan. Jadi bayangan yang kita hasilkan itu kita deskripsikan tentang suatu hadis tersebut. Nah, kemarin kan saya juga mikir juga, maksudnya apa sih yang kita kaji dalam metodologi ini, yaitu permasalahan-permasalahan yang ada di umat Islam ini itu supaya tidak menyimpang, gitu kan, supaya tidak menyimpang dari hasil-hasil kajian ulama terdahulu, kan, supaya menghasilkan sebuah hasil karya yang dijelaskan tentang penjelasan-penjelasan tentang dalil-dalilnya dan juga dibenarkan menurut dalil-dalil yang sudah ada terdapat para pendapat-pendapat ulama. Ini yang dimaksud dengan pembelajaran metodologi studi Islam. Itu aja sih dalam ranah-ranahnya gitu. Jazakallah Bang Ilyas. Sekarang tuh. Makasih Bang Ilwa ya. Makasih Bang Ilyas. Siska, lu ditanya ngantuk gak, Sis? Kalau sedikit ya, kalau lihat dari referensi buku yang di RPS sih, itu kebanyakan buku-bukunya tentang ulumul Quran sama usul fiqh gitu. Sehingga metodologi itu seperti kita belajar kalau fikih, jadi kita belajar usul fiqhnya gitu ya. Tapi ini karena studi Islam, kita akan mempelajari segala sesuatu yang berkaitan tentang Islam, sehingga terputus suaranya. Apaan suaranya putus-putus ini? Afwan Kokoh, suaranya tidak terdengar atau terputus. Atau mungkin ditambahkan nama saudara Putri, saudari? Iya, putus-putus, Ban. coba Tambahkan. kedengeran nggak? Kedengeran kok. Halo? Ya, halo. Ya, kalau dari apa referensi buku yang direferensikan di RPS itu lebih banyak buku-bukunya itu tentang ulumul Quran dan usul fiqh gitu. Sehingga kita kayaknya diarahkan untuk mengenal memang belajar kaidah gitu ya. Cuma belajar kaidahnya seperti apa, saya juga mungkin belum tergambar juga. Cuma yang menjadi objek itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Islam. Ya. Nah itu mungkin nanti kaidahnya seperti apa, mungkin yang akan kita pelajari lebih lanjut. Iya benar kok, maksudnya aturan-aturan tersebut. Iya. Tambahan sedikit kan? Siap. Kok di mute mau tambahan? Enggak, tadi emang betul, maksudnya yang akan kita pelajari ya tentang aturan-aturan gitu, maksudnya aturan-aturan yang tadi dijelaskan supaya tidak menyimpang gitu. Saja. Nah, sama kayak aturan-aturan bahasa Arab kan ada kaidah-kaidahnya tuh. Contohnya ya sama kayak sorof apa segala macam. Jadi aturan baku gitu yang kita pelajari. Jadi tidak menyimpang dari ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Gitu. Itu aja, San.
Putri Novianti rame banget. Maklum deh, Man. Sehat, berarti hidup. Tri lagi di pasar. Chandra, ada yang lagi mau ditambahin sebelum kita tutup? Kalau mau nanya lagi boleh nggak? Nggak boleh, nanti aja kalau ada ustadznya ya. Jahat kamu ya. Itu Siska ini banget. Katanya Siska mau nanya pendiam tadi. banget, Siska. Pendiam baik. Berpulang. Lagi puasa, lagi nunggu ya. Oh, lagi puasa. Masya Allah. Sakit gigi. Paksain kamu. Mungkin kalau jika ada pertanyaan silakan diajukan kembali, kita sharing. Namun di sisi lain sedikit informasi nanti 5:30 kalau memang dosennya nggak merapat ya berarti mau nggak mau mungkin kita Tutup cukupkan. aja. Gitu. Tapi kalau memang hadir nanti bisa diluruskan. Ya, pemahaman kita yang masih melenceng kali. Nggak tahu. Tapi dari pertanyaan dan jawaban dari jawaban-jawaban tadi bagus sih. Jadi tergambarkan kira-kira apa ya yang mau dibahas nanti ke depannya. Seperti itu. Ada yang boleh nanya lagi? Nggak boleh, Chandra. Nggak apa-apa kayaknya Siska mau jawab. Bang Aji mau jawab. Siska mau jawab aja, lu sabar. Ah. Udah jangan nanya, Chan. Niles lagi di itu apa di mana? Guys, berarti tugas hadis resume itu besok jam 9 terakhir ya?